Halo Sobat Pengawasan, salam sehat. Perkenalkan, saya Robudi Musa, saya bekerja di BPKP dan hari ini kita akan membahas suatu isu yang sedang menjadi perhatian pemerintah dan tentunya menjadi perhatian para auditor juga. Bersama saya sudah hadir Ibu Nila Kumalasari, Kepala Pusat P3DN. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Silakan Bu dibuka maskernya. Mohon izin ya. Ya Bu. Bu Nila Kumalasari ini menjadi salah seorang yang paling sering dicari-cari belakangan ini. Karena hampir semua KL dan semua KL mungkin, pemerintah daerah dan lembaga lainnya termasuk mungkin BUMN ya Bu, ingin menggali pemahaman mengenai apa sih program pemerintah yang sepertinya ingin meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Jadi kita hari ini mendapat narasumber yang paling tepat nih kalau bicara P3DN. Silakan Bu, gimana kira-kira selama ini Ibu mengurus P3DN? Ya lumayan lah ya. Apalagi semakin kesini semakin sibuk lah. Gitu Pak. Ya karena memang baru-baru ini Presiden, seingat saya Bu ya, sempat menggerutu komen mengenai penggunaan produk impor nih yang secara ekonomi sangat tidak bermanfaat buat dalam negeri. Nah tapi kira-kira apa sih Bu, kenapa sih sekarang Presiden dorong lagi bahkan semuanya lagi diaktifkan dengan apa gerakan Bangga Buatan Indonesia itu Bu? Mungkin bisa diceritakan apa latar belakangnya, kenapa saat ini itu dilakukan? Jadi sebenarnya peraturan tentang peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN itu udah lama Pak. Undang-undangnya aja 2014. Namun memang saat ini adalah momentumnya. Kita sudah kalau nggak salah 3 tahun ketiga ya Pak ya. Tahun ketiga kena pandemi dan semua negara saat ini pasti lagi sibuk-sibuknya bagaimana bisa meningkatkan pertumbuhan ekonominya termasuk Indonesia. Dan harapannya Bapak Presiden dengan P3DN inilah pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. Bahkan kemarin menurut survei atau penghitungan simulasi BPS itu dengan belanja 400 triliun minimal maka akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi 1,6 sampai 1,7. Bayangin saja Pak multiplier efeknya seperti apa untuk bangsa dan negara. Tapi kalau kita Bu ya, coba bandingkan yang sekarang dengan yang lama, apa sebenarnya sih, bukan kesalahan lah ya saya bilangnya, kelemahan-kelemahan apa sih Bu selama ini? Karena kan tadi Ibu bilang dari 2014 berarti sudah 8 tahun, tapi relatif mungkin tidak terlalu masif ya Bu. Kira-kira kelemahannya apa Bu? Ya mungkin pertama kita terlalu terlena dengan barang impor. Kita bayangin saja Pak dari zaman sekolah, kuliah, barang-barang yang ada di sekitar kita impor. Sampai bekerja pun impor. Sehingga memang saat ini pandemi adalah momentum. Nah yang berikutnya mungkin belum tersosialisasikan dengan baik. Dan ini PR buat kita bersama. Jadi kita harus sosialisasikan undang-undang ini dan manfaatnya untuk bangsa dan negara. Jadi pas lah Bu ya podcast kita ya Bu. Jadi secara tidak langsung Ibu bilang sebenarnya niat masih kurang ya Bu. Iya. Motivasi orang makanya masih kurang ya. Iya. Terlalu nyaman Pak. Terlalu nyaman ya. Iya. Tapi apa iya Bu, cuman produk luar negeri yang bisa bikin nyaman? Saya lihat Ibu pakainya banyak juga produk lokal nih. Ya tiap orang beda-beda Pak. Kalau saya memang kebetulan memang lebih nyaman dengan lokal. Karena Indonesia itu unik. Kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke masih banyak produk kita yang bisa kita unggulkan, kita tonjolkan dan membuat kita bangga. Cuman kan mungkin karena kita sudah diserang bertubi-tubi dengan produk asing dan lebih nyaman ya. Karena kalau ngomongin produk itu tidak hanya kualitas tapi juga kenyamanan Pak. Kalau Bapak sudah nyaman dengan merek A, susah sekali berpaling ke merek B. Ya kayak cewek Pak, kalau sudah senang dengan cewek yang satu mau berpaling ke lain hati kan susah. Nah seperti itu. Ini yang harus kita dorong. Oleh karena itu Pak, undang-undang lah yang membuat ayo kembali ke perintah undang-undang bahwa harus menggunakan produk dalam negeri untuk pertumbuhan ekonomi gitu. Dan mungkin yang paling penting pride ya Bu ya. Ada Iya. tadi sesuai tema, ada rasa bangga gitu. Bangga. Bahwa kita punya buatan, pakai buatan Indonesia itu bangga. Berarti kan berkontribusi ya Bu. Iya. Saya lihat beberapa negara maju ya seperti
Jepang mungkin atau Cina, Iya. mungkin dia kayaknya pride-nya ada. Ini yang mungkin kita perlu ya tadi ya disosialisasikan ya Bu ya. Iya, ada beberapa bangsa, beberapa negara yang bahkan bahasa pun tidak mau pakai bahasa asing, maunya pakai bahasanya sendiri. Nah, ini yang harus kita jaga, Pak. Jadi kalau kita memang mau bangga dengan produk, dengan apapun yang berbau dengan Indonesia, ya kita gunakan. Bangsa lain aja bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya dan yang kemarin saya lihat ya Bu, kan dari dulu 2014 ada yang berbeda, yang menarik ini adalah terkait business matching. Bahkan saya pikir ini mungkin yang saya tahu nih Bu, satu-satunya kegiatan pemerintah yang dicatat oleh Rekor Muri. Bisa diceritakan Bu, business matching apa sih? Sesederhana apa dia atau bagaimana mekanisme dia sehingga bisa meningkatkan tadi penggunaan produk dalam negeri? Nah, sebenarnya business matching itu adalah kegiatan rutin yang dilakukan di Kementerian Perindustrian, Pak. Cuman memang selama ini skalanya Oh, kecil. skalanya ya. Ya, dan tahun 2021 karena perintah presiden kita bikin skala yang besar. Nah, karena skalanya besar, nasional, dan pertama kali jadi wajar lah kalau masih kurang-kurang. Nah, dari situ kita memang diharapkan ketemu angka 400 triliun. Walaupun saat business matching di Bali baru ketemu 214. Oleh karena itu ada business matching kedua yang kemarin kalau nggak salah Kementerian Koperasi dan Parekraf ya. Kemudian yang ketiga Kemenkes dan PUPR. Jadi seperti itu. Jadi intinya adalah business matching itu mempertemukan antara demand dan supply. Dan mengingatkan demand atau ada awareness kepada demand, ada loh industri dalam negerinya. Apakah Anda sudah menganggarkan anggaran Anda untuk produk dalam negeri belum? Jika belum, kita ingatkan. Nah, begitu juga supply. Supply-nya kita ingatkan, ada permintaan loh. Anda sudah siap belum? Jangan sampai mereka mau beli tapi produknya belum siap. Sehingga nggak ada yang bisa dibeli, Pak. Nah, seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat, business matching tuh bisa beberapa, Pak. Ada lagi business matching yang pertama di Bali kemarin ya, dan Kementerian Koperasi. Di business Kemudian matching ini kalau pakai istilah dulu ya, wiro jodoh lah Bu ya. nah ya Atau kalau sekarang yang milenial Pak Arup, nih, dating apps ya, aplikasi dating nikah pertama, paksa, Pak. nikah paksa gitu ya. Jangan dipaksa dong Bu. Kan harus ikhlas ya, harus ada Jadi pride. dikenalin dulu nih. Oh, dikenalin ya. Dikenalin dulu. Ini loh, bisa jadi tak kenal maka tak sayang. Nah, yang mendekatkan diri siapa Bu? Kan ini ada demand, ada supply. Kalau dulu sih saya pernah cerita ada yang nakal-nakal nih. Misalnya dia butuh laptop gini, dia mau beli i3 nih. Daripada kena barang wajib, dia naikin speknya nih ke i7. Diubah ya. Diubah Oke, supaya dia nggak kena wajib. Nah, ini siapa yang Oke. mendekatkan di dalam business matching Bu? Penjual mendekatkan ke diri ke pembeli, atau pembeli mendekati diri ke penjual, atau seperti cari jodoh, masing-masing nempel gitu. Harusnya sama-sama. Harusnya Sama-sama ya. sama-sama. Supply juga tahu kebutuhan demand. Jangan gara-gara supply terus demand menurunkan spek. Tapi juga begitu demand. Demand juga harus tahu bahwa industrinya siap atau tidak. Ya kayak suami dan istri lah Pak. Suami istri kalau sekarang kalau istrinya nggak bisa masak, apa masak tiba-tiba harus dicerai? Kan harus perlu diajari dulu, diberikan kursus masak, diterima dulu. Nanti kalau dia sering masak lama-lama masakannya enak. Sama. Industri kita juga begitu. Kalau ada demand, oke, bisanya seperti ini, ya udah kita pakai dulu. Dapat untung dong, bikin yang lebih bagus. Tapi tahu dari mana Bu? Tahu dari mana penjual ini loh kebutuhan real? Karena kadang-kadang kan dia mau bikin tapi takut nggak ada yang beli. Nah, tahu dari mana nih pembeli misalnya? Ada loh penjual ini. Ada gak sih Bu sebenarnya apa infrastruktur atau database yang dibangun pemerintah? Selain e-katalog ya, e-katalog memang sudah ada, tapi di luar e-katalog ada atau tidak? Ada dong. Apa bentuknya Bu? Jadi kan PPK itu kan ada namanya sirup ya, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Dari data sirup itulah yang kita pakai untuk kita sampaikan kepada industri, karena seringkali industri nggak tahu. Industri bisa buka data sirup? Nah ini kita fasilitasi dengan business matching. Oh, jadi caranya itu ya. Nah sekarang data sirup itulah yang sudah kita olah di business matching itu kita taruh di dashboard SIINAS. SIINAS itu Sistem Informasi Industri Nasional. Di situ ada data perusahaan.
industri-industri dalam negeri dan mereka tahu. Makanya saat ini angka 214 bergerak menjadi angka 220 triliun. Dapat dari mana? Dari setelah kita taruh di dashboard Ciinas. Jadi ke depan ini kan memang kita perbaiki terus ya Pak ya. Jadi Harapannya kalau saya ini Bu, lebih saya bagus. mau PPK atau Pokja Pengadaan, saya mau beli suatu produk, saya berarti ke Ciinas dulu atau kemana dulu? Lihat di website P3DN, di situ Oh. ada daftar nilai TKDN. Lihat dulu ada nggak TKDN-nya gitu. Kalau ada ya udah, apalagi kalau kategori wajib. Kategori wajib itu jika nilai TKDN plus BMP 40. Gara-gara satu produk saja, maka di kategori yang sama, maka menjadi kategori wajib yang harus dibeli terlebih dahulu 25% ke atas. Jadi setelah 25 habis, baru boleh sisanya. Kalau 25% ke atas belum habis, nggak boleh Pak. Undang-undangnya udah ngatur seperti itu. Jadi saya situs P3DN, cari lihat barang saya ada, terus saya undang penyedianya ya? Atau gimana Bu? Monggo diundang penyedianya, karena kan yang yang mendapatkan sertifikat TKDN adalah produsen. Nah, pertanyaannya apakah produsen itu langsung menjual ataukah ada distributor, vendor, ataukah penyedia lain? Nah, tinggal ditanyakan, Bapak pakai penyedia siapa aja? Saya mau beli. Dan itu nanti tercermin di seluruh dokumen pengadaan ya Bu ya? Iya. Supaya yang mau bidding juga tahu bahwa kita tahu ada produk dalam negeri dan dia harus tawarkan ya. Iya, Pak. Dan ini ke depan bisnis matching akan terus jalan ya Bu ya? Iya dong. Udah perintah Pak, Inpres nomor 2 2022. Itu offline atau online Bu? Ya kalau sebaiknya sih offline ya, ketemu langsung. Tapi kita nanti lihat, moga-moga pandemi udah berakhir Pak. Ya sih kalau offline kan bisa disentuh, dirabah, diterawang ya Bu ya. Kita nanti bikin pameran juga, kita tunjukkan dong produk dalam negeri seperti apa, biar tahu. Tak kenal maka tak sayang Pak. Kalau secara umum Bu, ini kan Ibu Kapus, kira-kira sektor mana tuh sebenarnya yang potensi industri itu masih tinggi supaya bisa digunakan oleh pemerintah maupun masyarakat? Oke, kalau dari data LKPP, pengadaan terbesar adalah di konstruksi, sektor konstruksi. Nah, untuk e-purchasing, pengadaan terbesar adalah alkes, alat kesehatan. Nah, ini yang harus kita dorong, jangan sampai dua pengadaan besar ini bobol dengan impor. Kita harapkan anggaran yang paling gede ini bisa substitusi dengan produk dalam negeri, gitu. Jadi kalau sobat-sobat pengawasan mau mengaudit, sepertinya sektor itu bisa jadi salah satu fokus ya Bu ya? Ya, kalau di pengadaan pemerintah ya Pak, ada lagi kalau di BUMN, migas. Oh migas. Iya, kan ini tadi baru pemerintah ya, pusat dan daerah. Kalau yang di BUMN ada lagi migas tuh gede sekali, PLN juga gede sekali. Oke Bu. Baik Bu, sekarang kita masuk ke produknya Bu. Oke. Apa sih definisi PDN? Karena masih banyak kebingungan nih. Kalau dibilang definisi PDN, kalau dia dijual UMKM, belum tentu. Karena di marketplace itu UMKM jualnya produk impor. Apa sih sebenarnya Bu definisinya Bu? Baik, memang ini jadi pertanyaan ya. Jadi PDN itu singkatan dari produk dalam negeri. Nah, yang dimaksud dengan produk dalam negeri menurut peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 yaitu barang, jasa, perkayasaan dan rancang bangun yang punya 3 kata kunci. Kata kunci yang pertama, berproduksi dan berinvestasi. Jadi PMA pun boleh, PMDN boleh. Kita harus tahu ya, ada produk dalam negeri, ada industri dalam negeri, ada merek dalam negeri. Jadi merek asing pun bisa menjadi produk dalam negeri asal punya 3 kata kunci tadi, investasi, punya tenaga kerja dan menggunakan bahan baku atau komponen dalam negeri, gitu Pak. Nah saya pernah lihat nih Bu di supermarket, produknya kurma Tunisia. Mungkin dia belinya curah ya, atau curah artinya tuh satu karung, terus dikasih dalam kemasan Di kemasan itu. kecil-kecil ya. Terus Jadi produk dalam kadang-kadang negeri. disebut buatan Indonesia gitu tuh. Itu gimana? Itu secara definisi produk dalam negeri gak Bu?
Nah, apa namanya, kita hati-hati dengan local purchase. Local purchase atau belanja dalam negeri. Jangan dianggap kalau kita belanja di pasar tradisional atau di Indonesia, itu pasti PDN, belum tentu, Pak. Bisa jadi yang kita beli di pasar lontong itu adalah impor. Makanya kenapa harus ada definisi yang tadi, punya 3 kata kunci. Nah, untuk memastikan dia PDN atau bukan atau belum, itu diverifikasi dengan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Buktinya adalah sertifikat. Nah, kalau Bapak lihat, teman-teman mungkin sahabat mau lihat, ini adalah contoh-contoh produk dalam negeri. Semua punya sertifikat TKDN. Bisa dijelaskan, Bu? Yang saya pakai ini juga produk dalam negeri ber-TKDN, Pak. Saya juga ini, Bu. Wah, berarti Bapak juga jadi pahlawan nih. Silakan, Bu, ini coba dijelaskan, Bu. Ini adalah produk dalam negeri. Ini sudah punya sertifikat TKDN, ya. Kemudian ini juga sudah ada. Ini bahkan nilainya 73%. Berarti kalau dari 100% produk ini baru 73% lebih yang lokal atau dalam negeri. Sisanya ya masih ada impornya. Ya, kita lihat kira-kira apa aja tuh, Bu, yang import? Resletingnya gitu ya. Ini besi-besinya. Ini mereknya milenial ya, Bu, bucin ya, Bu? Iya, ini bucin nih dari Jogja, Pak. Ini juga kebetulan dari Jogja. Kemudian, nah yang ini juga, ini dalam negeri, ini nilainya 82%. Ini kulitnya dalam negeri, ini ada tulisannya TKDN. Nah, ini yang harusnya kita lakukan, Pak. Ada nilai TKDN-nya di sini. Oh, di produknya ditulis ya? Iya, harusnya. Ini juga ada nilainya. Nah, ini biar teman-teman, sobat BPKP tahu mudah menemukan produk dalam negeri, sebaiknya harus ditulis. Gitu, Pak. Oh, ini batik, Bu? Iya. Loh, batik ini belum 100% ya? Iya, Pak. Jadi nilai bisa jadi lebih turun lagi, Pak, jika pakai pewarna impor. Jadi nilainya bisa besar atau kecil tergantung bahannya, kainnya lokal apa impor. Kemudian pewarnanya lokal atau impor. Malamnya lokal atau impor. Kalau semua dalam negeri bisa 100%, Pak. Makanya kenapa belum 100%? Berarti masih ada komponen yang impor. Ini juga masih 43, Pak. Nih. Ini masker ya? Iya. Tapi untuk masker, mohon izin, ini kapasitas industrinya sudah melebihi kebutuhan nasional. Jadi mohon para sobat harus beli produk dalam negeri, nggak boleh lagi beli impor. Bayangin aja, manusia atau penduduk di Indonesia itu dengan kapasitas produksinya lebih gede kapasitasnya. Harusnya udah nggak boleh lagi, Pak. Harus kita dukung produk dalam negeri. Gitu. Ya, baik, Bu. Nah, ini tadi ada batik ya, Bu. Saya menarik mengenai batik nih. Itu kan kita tahu karena ada sertifikatnya. Iya. Kalau secara kasat mata orang alam, Bu, kayak beli ini. Batik Ibu sama batik saya, kira-kira mana yang lebih banyak produk dalam negerinya? Memang benar sih. Jadi tadi saya sampaikan bahwa untuk diverifikasi bahwa dia produk dalam negeri pakai sertifikat TKDN. Kalau belum ada, pertanyaannya ya bisa iya, bisa tidak, bisa kecil, bisa besar. Oleh karena itu kami anjurkan untuk mengurus sertifikat TKDN. Kenapa? Sertifikat TKDN tuh seperti orang Indonesia, ngaku orang Indonesia punya KTP atau enggak. Kalau enggak punya KTP, apakah bisa dijamin dia warga negara Indonesia? Belum tentu. Nah, kita dorong. Tapi enggak apa-apa, memang kami akui sertifikat TKDN baru terbatas. Ya, karena salah satunya banyak perusahaan yang enggak berkenan. Ya, kenapa enggak berkenan? Orang enggak pakai sertifikat udah dibeli, Pak. Buat apa sertifikat TKDN? Yang kedua, punya sertifikat tapi enggak dibeli. Oleh karena itu kami berharap sobat BPKP mau membeli sehingga nanti industrinya mau mensertifikatkan TKDN gitu, Pak. Tapi kendalanya situ, Bu. Mungkin tidak sampai 1% yang sudah bersertifikat ya. Sementara kan 1% itu belum tentu ada di mana saja. Bagaimana cara mudah kita mengenali? Ada gak tipnya, Bu, triknya? Saya mau beli, misalnya bandingkan, ya tadi
batik ibu sama batik saya, mana yang kira-kira paling banyak kandungan TKDN-nya? Atau mana yang kira-kira ada nggak ciri khas atau apa ya? Dari sisi batik lah, tadi saya ingat saya ibu udah pernah cerita juga. Kalau dari batik itu kelihatan ya, tenun batik itu yang paling mudah. Kalau warnanya cerah, jreng atau dia tahan lama, itu biasanya kemungkinan benangnya pewarnanya impor. Wah, saya cerah nih dibanding ibu nih. Tapi ya bisa aja. Biasanya itu seperti itu, Pak. Nah, kalau yang benang lokal, pewarna lokal, alam gitu ya, itu biasanya warnanya agak ya Agak redup ya. redup. Nah, Dan seperti gampang itu. luntur, gampang menurun kali Bu ya. Tapi nggak apa-apa kalau kita beli sekali lagi, nanti kualitasnya nggak kalah dengan produk impor, Pak. Beli dulu, coba dulu, Itu biar memang industrinya untung. istilahnya siklusnya ya. Iya, Produsen nggak bisa meningkatkan kualitas karena omsetnya masih rendah. iya, Terus harus begitu. Tapi kita kalau dorong. didorong kan lama-lama orang Iya, akan benar. punya after sales, meningkatkan Iya. kualitas ya Bu. Kalau merek-merek global yang kita lihat saat ini dari banyak perusahaan negara asing dan negara di luar sana, itu dulu juga kualitasnya ya kalau kita lihat sejarahnya ya Pak. Tapi karena didorong oleh pemerintahnya, jadi merek global. Nah, kita harus optimis dong. Kalau merek dalam negeri, industri dalam negeri kita dorong, pasti kualitasnya juga sama bersaing. Gitu Pak. Baik Bu, Harus setelah bangga dulu. betul ya. Itu memang kuncinya tagline-nya ya. Ada proud, ada rasa bangga memiliki Iya. produk dalam negeri. Oke Bu, sebelum kita lanjut ke selanjutnya, silakan Bu. Kita nikmati teh Terima kasih, dari BPKP ini, teh khusus Bu. Yang pasti produk dalam negeri ini. Siap, siap. Oke, kita lanjut ya Bu Nila ya. Nah, terkait batik nih Bu. Dia sudah 90%. Jadi wajib. Nah, kalau ada unit kerja mau bikin seragam batik, dia harus pastikan barangnya batik ya, harus batik dalam negeri ya. Atau harus beli barang ini. Karena kan batik banyak yang tidak bersertifikat Bu. Sementara kapasitas produsen ini terbatas. Gimana tuh solusinya Bu? Jadi kan kalau di Perpres, pengadaan barang jasa itu kalau kapasitasnya nggak mencukupi baru Oh, boleh. boleh ya. Tapi kita harus mendahulukan yang berTKDN 25% ke atas. Oleh karena itu kami mendorong tim P3DN di Pemda itu mendorong agar produk-produknya yang dibina oleh Pemda-Pemda atau Dinas Perindak, UMK, Koperasi untuk segera berTKDN. Sehingga apa? Misalkan Dinas Pemda Jawa Barat membeli produk Jawa Barat dulu, baru daerah lain. Kemudian Ambon, Papua beli produknya sana dulu. Jadi batiknya, tenunnya dari sana baru. Jangan sampai mohon maaf nih dari daerah luar Jawa tapi beli batiknya di Jawa. Ini kan biar menumbuhkan perekonomian daerah. Semua pertumbuhan merata ya Bu Iya, ya. Jangan jadi hanya ke- tidak ada lagi tenaga kerja berbondong-bondong pindah ke kota, ke ibu kota hanya mencari kerja karena di daerah sudah tumbuh. Nah, ini yang harus kita dorong bareng-bareng, Pak. Nah ini Bu, tadi Ibu sudah menyinggung tim P3DN ya, yang menurut PP, menurut perundang-undangan harus ada di setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Nah, setuju gak Ibu kalau saya bilang sebenarnya tim P3DN itulah motor atau bahkan kunci keberhasilan program P3DN? Iya, saya sepakat, sangat sepakat. Karena tim P3DN itulah yang bisa mendorong anggaranmu sini untuk belanja kita Dinas Perindak, UMK dan Koperasi udah susah payah membina industrinya, udah susah payah membina UMK dan koperasinya, tapi nggak dibeli kan sayang Pak. Jadi beli dulu, jangan beli luar dulu. Akhirnya apa? Ada investasi ke daerah itu sehingga pertumbuhan ekonomi daerah meningkat. Jadi nggak cuma di pusat di Jawa, Bali Pak, tapi semua sampai Papua. Tapi mekanismenya gimana sebenarnya Bu? Karena kan untuk pengadaan Pokja itu berdiri sendiri, ada PPK. Di mana letaknya tim P3 ini bisa mengintervensi kalau misalnya terjadi pembelian impor yang tidak seharusnya. Bagaimana sih mekanismenya Bu? Nah, tim P3DN khususnya untuk ini pemerintah daerah ya, kita sampaikan pemerintah daerah, itu ketuanya adalah Sekda. Pimpinan tertinggi setelah Bupati, Wali Kota atau Gubernur. Ya, kalau di provinsi gubernur ya. Kemudian di bawahnya ada
biasanya asisten perekonomian, Asda perekonomian. Kemudian ketua hariannya adalah kepala dinas perindak UMK koperasi. Nah, di situ nanti ada poja-pojanya atau tim-timnya. Nah, timnya yang pertama adalah tim Monef yang mengelola anggaran. Jadi semua yang mengelola anggaran daerah, BPKAD, Bapeda, semua harus ada di situ, di tim itu. Jadi memang merencanakan untuk produk dalam negeri. Kemudian ada lagi tim fasilitasi perbedaan penafsiran. Kalau nanti ada dispute misalkan merasa sudah kok kami sudah pakai produk dalam negeri, ternyata enggak, misalkan ada dispute. Nah, ini diselesaikan. Di situ ada biro hukum, ada UKPBJ, nah, ada biro umum misalkan gitu. Kemudian ada lagi silakan ditambah tim yang lain, sosialisasi. Nah, kemudian bekerja sama dengan APIP. Nah, dari situ nanti ada rekomendasi, misalkan ada sanksi bisa disampaikan. Jadi yang bisa merekomendasikan tim P3DN dan APIP merekomendasikan kepada instansi, pimpinan instansi bahwa terjadi ada penyalahgunaan, terjadi harus ada sanksi dan sebagainya. Jadi memang daerah itulah yang jadi semacam ujung tombak. Jadi tim P3DN itu menjadi kepanjangan tangan atau ujung tombak Timnas P3DN. Karena nggak mungkin Pak semua dikerjakan oleh Timnas P3DN. Tapi kalau kita lihat mekanismenya nggak ada Bu ya. Maksudnya gini, kan misalnya pengadaan dimulai dengan membuat dokumen pengadaan, kebutuhan spek. Itu kan nggak direview dulu sama tim P3DN kan. Jadi kapan nih timingnya tim P3DN dalam suatu proses PBJ itu dia terlibat? Menangkap maksud saya Bu. Ya. Kapan nih dia nih? Karena dia nggak ada di dalam proses PBJ. Iya. Di mana dia bisa mulai mengintervensi dan intervensinya seperti apa gitu. Nah, memang makanya itu ada namanya tim Monef. Tim Monef itu adalah yang mengintervensi. Jadi mereka lah yang bergerak untuk mengecek apakah anggarannya sudah, mindsetnya atau hatinya sudah untuk produk dalam negeri. Jadi dia yang aktif Bu. Iya, karena jadi dia bisa menyurati Pokja semua. Bisa. PP 29 meminta agar PPK pejabat pengadaan mulainya dari perencanaan, bukan hanya di pelaksanaan, tapi dimulai dari perencanaan, Pak. Dan di perencanaan itu harus sampai diketahui oleh industrinya, baik industri besar, menengah maupun UMK koperasi. Karena apa? Kasihan. Bagaimana supply ini bisa memenuhi kebutuhan demand kalau tidak dikasih bocoran istilahnya, disampaikan. Nah, ini yang harus kesenjangan ini harus kita tutupi dengan jadi tim P3DN itu. Tim P3DN harus aktif ya Bu. Iya. Karena kita pernah beberapa kali misalnya masuk ke kementerian atau Pemda, tim P3DN apain? Rupanya target mereka hanya udah berdiri ada SK. Jadi program kerja nggak ada, peranannya nggak ada. Nah, kalau sudah motornya rusak, kemungkinan keberhasilannya juga rendah ya Bu ya. Bahkan Pak, kita berharap nanti tim P3DN tidak hanya mengurusi belanjanya, tetapi bisa membangun industrinya atau ekonomi daerah. Misalkan kalau misalkan Jawa Barat itu punya industri baju gitu, kain gitu ya. Kemudian kancingnya yang bikin adalah Jawa Tengah. Kemudian bordirnya yang bikin Padang. Padang. Itu kan Jawa Barat. Maka Jawa Barat bekerja sama tim P3DN Jawa Barat, bekerja sama dengan tim P3DN Jawa Tengah atau Padang tadi misalkan, bekerja sama bagaimana nih hulu hilirnya agar menjadi sebuah baju. Ini kan baru kain, bahan baku semua Pak. Itu udah mulai ya Bu ya? Nah, harapan ini belum, mereka sudah kita sampaikan, ayo ini tim P3DN tidak melulu ngomongin pengadaan, karena pengadaan sudah ada UKPBJ, ada pejabat pengadaan, ada PPK, tetapi Anda bisa bekerja untuk membantu perekonomian, menarik investasi, itu juga tugas tim P3DN, bisa seperti itu. Nah, ini udah masuk ke aspek ketiga nih Bu. Jadi tadi kan aspek pertama mengenai demand, sudah ada aturan, intervensi, termasuk rasa bangga ya. Aspek kedua marketnya sudah dibangun, ada business matching, ada e-katalog. Nah sekarang aspek ketiga Bu, dan menurut saya aspek ketiga ini memang kuncinya ada di Kemenperin Bu, yaitu supply.
Apa yang sudah dilakukan oleh Kemenperin supaya pengusaha ini bisa meningkatkan pertama kualitasnya produknya, karena banyak alasan orang, nggak mau beli, nggak bagus produknya. Dan meningkatkan kuantitasnya ini. Apa yang sudah dan selama ini dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, Bu? Ya, kami melakukan pembinaan karena industri tusinya Kemenperin adalah membina industri. Nah, tentunya kami berusaha meningkatkan kualitas, memberikan pelatihan dan lain sebagainya macam. Nah, ini tapi tentunya sekali lagi kalau suplainya sudah disiapkan, kalau tidak dibeli ya sama aja. Kuncinya menurut kami adalah demand. Demandnya beli dulu nih. Setelah demand beli, yang mohon maaf mungkin kualitasnya bagi teman-teman semua sobat BPKP kurang-kurang bisa ditingkatkan. Karena sudah ada keuntungan di situ. Ada penambahan investasi, kemudian ada penyerapan tenaga kerja. Harapannya kan begitu. Jadi boleh gak saya bilang, Bu, memang untuk tahap awal ini kita butuh pengorbanan ya. Iya. Artinya ya nggak apa-apalah agak kurang-kurang dikit, Kita perbaiki bareng-bareng. tapi kan nanti dengan harapan kalau omsetnya meningkat, Iya. perusahaan meningkatkan kualitas ya. Gitu ya, Bu ya. Sama Jadi dengan memang ada sacrifice ya, ada Iya. harga yang harus dibayar ya. Sama dengan tadi saya sampaikan, istrinya kurang bisa masak, emang langsung bisa dicerai. Jangan Tapi kan dong. kita kasih pelatihan, Kasih kursus ya. kasih kursus, belikan bahan makanan untuk dimasak kan gitu, untuk belajar gitu kan. Sama industri juga harus gitu, Pak. Harus kita dukung. Siapa lagi yang mendukung atau mendorong industri ini tumbuh berkembang kalau nggak kita sendiri. Atau kita yang menyesuaikan, Bu. Tadinya saya nggak suka pedes nih, tapi istri saya masaknya pedes-pedes, lama-lama udah 20 tahun kawin lebih, akhirnya jadi Iya, pedes juga. makanya itu. Jadi Iya. karena masalah nyaman itu kan masalah persepsi ya. Tadi kan Iya. alasan salah satu nyaman. Apa sih, Bu? Pelatihan. Oke, apalagi ada bantuan permodalan nggak buat mereka? Iya, itu Ada kalau ya? di industri kecil ada di tempatnya di Jen Ikma. Oh, dia Industri memberikan kecil bantuan ya? Iya. Ada dikasih peralatan gitu. Mencarikan pasar tadi udah ya lewat Iya. bisnis matching, Bu. Iya. Nah, oke, terakhir nih, Bu, ini kalau ini related untuk sobat pengawasan kita nih, para auditor, para APIP. Kira-kira harapan Ibu bagaimana peran APIP, peran sobat-sobat pengawasan untuk membantu meningkatkan efektivitas program pemerintah ini, Bu? Kira-kira apa sih yang bisa kami lakukan? Oke. Jadi selama ini kenapa tadi ditanyakan di awal program P3DN tampaknya seperti berjalan di tempat. Nah, kami merasa bahwa mungkin kita belum berkolaborasi. Jadi kami berharap auditor di sini lebih berperan untuk melakukan pengawalan, pengawasan, mengingatkan kembali, Anda sudah keluar jalur, ini loh ada industrinya, ayo dibeli. Nah, kalau semakin banyak yang bersuara, semakin banyak yang mengawasi dan mengawal, kita yakinlah dalam waktu dekat gak usah lama-lama industri kita pasti lebih cepat tumbuhnya. Karena di luar negeri, di banyak negara seperti itu, Pak. Tidak ada merek-merek global yang tiba-tiba ujuk-ujuk. Nah, mereka ada yang membangun dari awalnya di garasi, ada yang dari skala-skala kecil. Tapi karena pemerintahnya yang mendorong, mendukung, rakyatnya juga mensupport, maka dia bisa tumbuh lebih cepat. Dan kita berharap, yakinlah Indonesia itu udah, apalagi industrinya, kita kan terkenal ya Pak. Mohon izin nih, kalau misalkan biasanya kalau di luar negeri bahan bekas dibuang, di Indonesia jadi kerajinan. Makanan sisa dibuang, di Indonesia bisa diolah jadi makanan lagi. Jadi reginang ya, Bu ya? Iya, artinya orang Indonesia tuh kreatif, Pak. Asal diberi kesempatan. Nah, saya yakin kalau kita semua nih bareng-bareng nih, kita yakin lah pasti Indonesia itu bisa bersaing dengan negara maju. Dan dalam waktu dekat lah, ini industri kita itu sudah industri kita ya tidak kalah bersaing gitu, Pak. Oke, Bu, jadi memang istilahnya 3 aspek itu harus serentak ya. Aspek demand ya, kepatuhan nanti auditor bisa lihat lah. Jangan sampai ada orang-orang yang nakal nih tidak patuh. Kalau marketplace kan kita akan bantu juga di akuntabilitas ya, Bu, dan ini kan sedang diperjuangkan nih
ke depan ada sistem informasi yang bisa Kami malah terima menarik. kasih sama BPKP. Ya, iya Bu. Tapi Kita masih belum tunggu-tunggu. smooth nih Bu. Ya, nggak apa-apa. Nih, Sama lah. Kita iya. kan pertama ya. Jadi bisa diterapkan CACM istilahnya Bu. Jadi otomatis ketarik datanya, diambil dari sirup, dari sakti dan seterusnya. Tapi ini masih in proses. Nah yang ketiga ini yang menurut saya juga perindustrian harus meningkatkan programnya nih Bu. Masalah supply nih. Demand-nya udah tumbuh, dia udah dipaksa beli, sadar beli, tempat belinya udah disiapin, penjualnya mungkin. Ini kali Bu ya. Ya, kami berharap begini Pak, skala ekonomi. Jadi kalau semua dikumpulin, mungkin kalau kita lihat ya, belanjanya kecil. BPKP belanja sedikit, Kemenperin belanja sedikit, kementerian lain belanja sedikit-sedikit. Tapi setelah dikumpulkan, ya, kemudian dikalikan tahunnya, skala ekonomi masuk, saya yakin industrinya bisa hidup. Yang awalnya tidak ada, kita bisa kasih substitusinya. Jadi ada. Karena itu setelah dikumpulin. Karena industri itu dia kan pasti berhitung Pak skala ekonomi. Kalau skala ekonominya masuk, siapa yang nggak mau? Seperti yang pernah kita lakukan business matching di Kemendikbud. Oh, yang itu ya, yang beli laptop atau Laptop Chromebook. Oh, itu transaksi besar ya, Bu. Awalnya tahun sebelumnya tidak ada pembelian produk dalam negeri. Kenapa waktu itu masalahnya? Ya karena mungkin belum bersedia atau bagaimana. Produknya nggak ada. Memang yang ber-TKDN baru. Oh, Nah, belum TKDN dikenal. itu jadi alat Pak, memaksa. Gara-gara ada 1 atau 2 produk yang ber-TKDN yang awalnya baru 2 menjadi 6. Dan sekarang sudah banyak yang ngantri minta diverifikasi menjadi produk ber-TKDN. Dan transaksinya besar kalau nggak salah Bu ya. Besar. Tahun lalu ya. Iya. Sampai 1 triliun ya. 3,6 triliun. Oh, 3,6 triliun ya. Nah, ini dan yang itu semua pemasoknya dalam negeri. Iya. Wah, ini prestasi. Sebagian nih. besar. Nah, oleh karena itu Pak, kata kuncinya adalah demand dan skala ekonomi. Nah, setelah dijelaskan nilainya sekian, masa sih nggak mau investasi? Nah, ini masih, jadi sekarang nambah ini. Dan saya pikir dengan pendapatan 3,6 T itu, perusahaan-perusahaan itu harusnya bisa mengembangkan ya. Minimal kan kalau komputer atau sell service-nya Bu ya. Iya. Nah, itu yang dibilang lingkaran yang harus bergerak bersama. Dan saya pikir semua pihak harus terlibat nih. Iya, Dari benar. mulai seluruh kementerian, lembaga, pemerintahan daerah dan termasuk para APIP ya Bu. Oke Bu, untuk penutup Ibu ada pesan tambahan atau apa yang mau ditambahkan? Baik, bagi sobat pengawasan, kalau kita mencintai negeri ini, belanjalah, anggarkanlah, cobalah produk dalam negeri. Harapannya dengan kita menganggarkan dan membelanjakan, terakhir memakai, dianggarkan, dibelanjakan, dibeli, kemudian dipakai, maka kita menjadi pahlawan di negeri ini dan kita akan menjadikan industri dalam negeri sebagai raja di negeri sendiri. Oke Itu, Bu, Pak. saya pegang kata memakainya. Kita tutupi acara ini dengan saya mau lihat Ibu pakai produk dalam negeri gak? Coba Bu Dewi bisa dibantu. Coba Ibu apakah memakai atau tidak ini? Mungkin bisa diitikan Bu. Ini Nih. masker saya ber-TKDN. Jadi Wah. mulai dari masker ini ya. Ya. Maskernya nih P3DN. Tapi Kalau ber-TKDN ada ada nilainya. nilainya. Ini kalau misalnya ini nih Bu nih, outfitnya nih Bu nih. Dari Jepara. Oh, dari Tenun Jepara. dari Jepara. Dan karena warnanya agak gelap, TKD-nya lebih besar ya Bu dari saya ya. Kemudian ininya nih. Dalamannya juga dalam negeri. Makanya ya ini ya apa namanya dari Bandung. Dari Bandung. Tuh. Kalau ini nih, ID-nya nih Bu, ID-nya nih. Ah ini kulit, ini Oh, kulit kulit. dari Jogja. Ini kebetulan yang membuat adalah salah satu produsen di sini Ah, iya. yang ada di meja ini. Kemudian ini pasiennya nih kacamata nih Bu. Iya, ini kacamata saya. Oh. Ini dari tanduk albino. Apa namanya? Sapi Kerbau albino. albino. Kerbau Kerbau albino. albino. Ini per-TKDN juga. Tapi saya lupa nilainya berapa ya, di atas 40 yang jelas. Nah, kemudian Sepatu. Wah, sepatu nih perempuan biasanya sepatu nih kelemahannya nih. sepatunya produsennya adalah industri kecil.
kebetulan dia sedang mengurus TKDN saat ini. Berarti udah pasti. Tapi belum keluar nilainya. Saya nggak berani bicara berapa nilainya. Tapi yang jelas ini adalah produk insya Allah dalam waktu dekat ber-TKDN. Tapi Berarti semuanya adalah produk dalam outfitnya negeri. sudah Sesuai tadi statement sesuai. memakai ya. Pakai. Gitu. Oke. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya kita diskusi. Semoga kita semua tetap sehat dan banggalah bermakai buatan Indonesia.